Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Banjar kita tercinta, banyak sekali warisan leluhur yang sering disebut dengan pamali. Pantangan yang sering kita dengar sejak kecil. Kadang kita ikuti saja tanpa tahu makna aslinya. Apakah sekadar nasihat baik atau justru bercampur hal yang tidak sesuai syariat. Hari ini kita akan bahas 4 pamali yang sangat sering kita dengar, yaitu tentang mandak baju di stang motor, basanggawihang, begandang malam, dan memotong kuku saat malam. Hari ini kita telusuri asal-usulnya, pandangan Islam terhadapnya, dan sikap apa yang seharusnya kita ambil. Pamali mandak baju di stang sepeda motor. Jangan gantung baju di stang motor, nanti dibawa makhluk halus atau bikin celaka. Aslinya, ini nasihat keselamatan berkendara. Baju yang digantung di stang bisa menutup pandangan, menghalangi lampu atau sinyal, mudah tersangkut ke roda atau rantai, bahkan bisa membuat setir tersendat saat dikendarai. Sangat berisiko kecelakaan. Cerita tentang gangguan gaib hanya dibungkus agar kita lebih patuh menjaga keamanan. Dalam pandangan Islam, tidak ada larangan sama sekali dalam Al-Quran maupun hadis tentang menggantung baju di tempat tertentu. Percaya hal ini mendatangkan kesialan atau gangguan adalah tahayul, karena segala bahaya dan keselamatan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang percaya pertanda buruk, ia telah menyekutukan Allah." Kita menghindarinya semata karena alasan keselamatan jiwa, bukan takut hal mistis. Sikap yang tepat menghadapi ini adalah jangan gantung baju di stang demi keselamatan, tapi buang jauh anggapan mistisnya. Percayalah, hanya Allah yang menentukan nasib kita. Pamali basanggawihang, bisa kada paingatan, mun garing lambat wagas. Pantang bertopang dagu, bisa pelupa, jika sakit lambat sembuh. Dahulu orang tua melarang ini karena alasan adab dan kesehatan. Posisi ini sering menandakan sikap malas, bosan, atau tidak menghargai saat mendengar nasihat. Secara kesehatan, menumpukan berat kepala pada tangan lama-lama bisa menekan tulang leher, bahu, dan saraf, menyebabkan nyeri leher, sakit kepala, hingga kelainan tulang. Anggapan tentang rezeki hanyalah tambahan agar kita menjaga sikap tubuh yang baik. Dalam pandangan Islam, tidak ada dalil yang melarang posisi duduk ini. Rezeki dan sifat rajin tidak ditentukan oleh posisi tangan, melainkan dari usaha yang benar dan ketaatan kepada Allah. Yang ditekankan Islam adalah adab duduk yang sopan saat berhadapan dengan orang lain, serta menjaga kesehatan tubuh yang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kita terhadap pamali ini adalah hindari posisi ini lama-lama demi kesehatan dan kesopanan, tapi yakini rezeki datang dari Allah melalui usaha dan doa, bukan dari posisi duduk kita. Pamali bergendang meja malam hari. Jangan bergendang atau mengetuk meja pada malam hari.
nanti akan mendatangkan utang dan kesulitan ekonomi. Masyarakat Banjar memandang malam sebagai waktu istirahat, ketenangan, dan penghormatan terhadap suasana hening di rumah maupun lingkungan sekitar. Suara bising yang tidak perlu dianggap mengganggu ketentraman rumah tangga dan ketenangan tetangga. Seiring berjalannya waktu, anggapan ini berkembang menjadi keyakinan bahwa suara tersebut akan memanggil nasib buruk seperti utang atau rezeki yang seret. Dari sudut pandang Islam, anggapan bahwa mengetuk meja bisa mendatangkan utang adalah khurafat yang bertentangan dengan tauhid. Tidak ada benda atau perbuatan biasa yang memiliki kekuatan menentukan nasib manusia. Namun di balik larangan ini tersimpan nilai etika yang sangat baik, menghormati waktu istirahat orang lain, menjaga ketenangan lingkungan, dan bersikap sopan santun. Islam mengajarkan kita untuk tidak mengganggu ketentraman sesama. Kesimpulannya, kita harus membuang unsur tahayulnya sepenuhnya. Mengetuk meja tidak akan membuat kita berhutang, namun kita tetap menjaga kebiasaan baik, tidak membuat suara bising yang mengganggu orang lain, terutama pada waktu istirahat. Pamali memotong kuku malam hari. Jangan memotong kuku pada malam hari, nanti umurnya jadi pendek. Apa sebenarnya asal mula kepercayaan ini? Dulu, belum ada lampu listrik yang terang benderang. Penerangan hanya berupa lampu minyak atau obor yang cahayanya remang-remang. Saat memotong kuku dalam kondisi kurang terang, risiko tergores atau terluka sangat besar. Luka yang terjadi sulit diobati dan bisa berlanjut menjadi infeksi yang berbahaya. Karena tidak paham penyebab sebenarnya, masyarakat zaman dulu menghubungkan bahaya itu dengan hal mistis, yaitu memendekkan umur. Lalu bagaimana pandangan Islam? Islam sama sekali tidak melarang memotong kuku di malam hari, dan tidak ada dalil yang menyatakan hal ini mengurangi jatah umur. Panjang pendeknya umur adalah ketetapan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Islam justru sangat menganjurkan menjaga kebersihan diri, termasuk merawat kuku. Waktu yang disarankan adalah hari Jumat, namun bukan berarti waktu lain haram dilakukan. Kesimpulannya, larangan ini mengandung nilai positif yang menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Kita tidak perlu membuang tradisi berhati-hati ini. Cukup meluruskan pemahamannya, jangan memotong kuku di tempat yang kurang terang demi menghindari cedera, bukan karena takut umur pendek. Demikian penjelasan mengenai 4 pamali yang masih beredar di masyarakat Banjar. Kita bisa melihat bahwa di balik setiap kepercayaan lama seringkali tersimpan nilai-nilai kebaikan dan kearifan lokal yang selaras dengan ajaran Islam, meskipun bercampur dengan anggapan yang tidak benar. Tugas kita sebagai umat Islam adalah menyaring dan memilah, mempertahankan nilai-nilai positif yang sesuai syariat, meluruskan pemahaman yang salah, serta membuang hal-hal yang bersifat khurafat dan bertentangan dengan tauhid. Budaya dan Islam bisa berjalan beriringan asalkan kita selalu berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mini dokumenter ini saya buat sebagai tugas UAS mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.